Baiklah, saya Dina Rizky Maranizara akan melanjutkan presentase. 1. Anatomi ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Ginjal berjumlah 2 buah, beratnya kurang lebih 150 gram, 125 sampai 170 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Panjangnya 5 sampai 7,5 cm, tebalnya 2,5 sampai 3 cm. Bela selanjutnya yaitu nefron ginjal terbagi 2 jenis. Nefron kortikal yang lengkung Henle-nya hanya sedikit masuk medula dan memiliki kapiler vertibular, dan nefron justamedular yang lengkung Henle-nya panjang ke dalam medula dan memiliki vasa recta. Vasa recta adalah susunan kapiler yang panjang mengikuti bentuk tubulus dan lengkung Henle. Secara makroskopis, korteks ginjal yang terlihat berbintik-bintik karena adanya glomerulus. Sementara medula dan akan terlihat bergaris-garis karena adanya lengkung Henle dan tubulus pengumpul. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai fungsi ginjal. Ginjal memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama yaitu mengatur volume cairan dalam tubuh. Kelebihan cairan dalam tubuh dikeluarkan sebagai urin encer dalam jumlah besar. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, di mana hal ini terjadi jika plasma terdapat pemasukan atau pengeluaran abnormal dari ion-ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, di mana hal ini terjadi karena makanan yang dimakan. Apabila banyak memakan sayuran, maka urin akan bersifat basa. Jika urin bersifat asam, terjadi karena campuran makanan. Yang keempat yaitu ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme, di mana bahan-bahan yang diekskresikan oleh ginjal antara lain zat toksik, obat, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal akan mengekskresikan hormon renin yang berfungsi dalam mengatur tekanan darah, serta hormon dihidroksikolekalsiferol atau vitamin D aktif untuk absorpsi ion kalsium dalam usus. Fungsi ginjal yang keenam yaitu pengaturan tekanan darah, di mana memproduksi renin, angiotensin, dan aldosteron untuk mengatur tekanan darah. Yang ketujuh yaitu pengeluaran zat beracun. Selain fungsi ginjal yang tadi, ginjal juga berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea, yaitu limbah mengandung zat nitrogen hasil dari metabolisme protein. Urea yang terbentuk dalam tubuh akan diangkut melalui darah ke ginjal untuk kemudian dibuang. Selanjutnya itu fisiologi ginjal. Fisiologi ginjal terdiri dari 3 mekanisme, yaitu yang pertama filtrasi glomerulus. Proses filtrasi membran melalui 3 lapisan, yaitu yang pertama sel-sel endotel glomerulus memiliki pori-pori yang besar. Yang kedua, basa laminar mengandung fiber-fiber yang mencegah filtrasi protein plasma yang lebih besar. Yang ketiga, filtrasi slit, yaitu celah antar pedisel yang berbentuk membran tipis yang memiliki diameter 6-7 nanometer. Yang kedua, reabsorpsi tubular, penyerapan kembali zat-zat ke kapiler, peritubular, dan vasa recta bersifat aktif dan pasif pada zat terlarut. Protein dan peptid tidak diabsorpsi melalui pinositosis. Yang pertama ada rute reabsorpsi. Yang pertama yaitu paraselular reabsorpsi. Air dan zat terlarut di tubulus kembali ke kapiler dengan bergerak di antara sel-sel tubulus. Yang kedua, transselular reabsorpsi, yaitu substansi dari cairan di lumen tubulus melewati membran apikal di sel tubulus menyeberangi sel sitosol dan masuk ke interstisial melalui basolateral membran. Yang ketiga, reabsorpsi di tubulus proksimal, yang direabsorpsi 60-50% dari filter glomerulus air, Na, kalsium, glukosa, dan asam amino. Yang keempat, reabsorpsi
di loop handle. Air direabsorpsi melalui osmosis 15% di descendens lengkung handle. Di ascendens air tidak direabsorpsi. Dan terakhir yaitu reabsorpsi di tubulus distal, yaitu mereabsorpsi natrium dan 10-15% air. Saya akan melanjutkan penjelasan dari fisiologi ginjal. C. Sekresi tubular. Sekresi adalah proses selular penguraian dan pelepasan produk spesifik, sedangkan fungsi utama dari tubulus adalah melakukan reabsorpsi dan sekresi dari zat yang ada di dalam ultrafiltrat yang berbentuk glomerulus. Tubulus terbagi tiga, yaitu tubulus proximalis, berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan ke dalam tubuli, bertanggung jawab pada proses awal pembentukan filtrat glomeruli. Yang kedua, lengkung Henle. Lengkung Henle mempunyai fungsi untuk reabsorpsi bahan-bahan dan cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam tubulus. Lengkung Henle juga memegang peranan penting dalam proses pemakatan dan pengenceran urin. Yang ketiga, tubulus distal. Tubulus distal adalah mulai dari bagian akhir segmen tebal ascendens sampai ujung dari papila pada setiap nefron segmen ascendens. Selanjutnya itu sekresi tubulus terjadi pada yang pertama itu tubulus proksimal. Yang dihasilkan dari situ adalah sekresi ion H+ dengan tingkat bervariasi tergantung pada status asam basa tubuh. Selanjutnya sekresi ion organik tidak berada di bawah kontrol. Pada tubulus distal, sekresi H+ dengan tingkat bervariasi tergantung pada status asam basa tubuh pula. Selanjutnya sekresi K+ dengan tingkat bervariasi dikontrol oleh aldosteron. Dapat kita simpulkan total dari seluruh sekresi yang dikeluarkan pada stage ini adalah yang pertama sekresi ion H+ atau hidrogen, sekresi ion K+ atau kalium, yang ketiga sekresi ion organik. Dapat dilihat pada gambar yang pertama itu merupakan bagian dari ginjal yang terdiri dari korteks yang terdapat pada bagian terluar ginjal, medula, ureter, dan renal pelvis. Yang B itu terdapat bagian tubulus proksimal, kapsula Bowman, tubulus distalis, collecting duct, dan loop handle. Dan pada gambar terakhir itu merupakan proses pembentukannya urin. Tahap pembentukan urin sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Di sini saya akan membahas tentang filtrasi yang pertama, yaitu pembentukan urin yang diawali dengan proses filtrasi darah di glomerulus, di mana filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Di dalam glomerulus ini, sel-sel darah, trombosit, dan sebagian besar protein plasma disaring dan diikat agar tidak ikut dikeluarkan. Dan hasil penyaringan tersebut berupa urin primer. Kapiler yang berpori-pori dan sel kapsula yang terspesialisasi bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat terlarut yang kecil, namun tidak terhadap sel darah atau molekul besar seperti protein plasma. Dengan demikian, filtrat dalam kapsula Bowman ini mengandung garam, glukosa, asam amino, vitamin, zat buangan bernitrogen, dan molekul-molekul kecil lainnya. Pada saat tersebut, kita dapat melihat adanya pembentukan dari urin, yaitu tahapannya ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di mana filtrasi sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Substansi yang masih diperlukan seperti glukosa dan asam amino dikembalikan ke darah. Zat amino atau obat-obatan seperti penisilin, kelebihan garam, dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan bersama urin. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya yaitu urea. Untuk proses berikutnya adalah augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang telah disebutkan, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya.
Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal yang berbentuk seperti pipa yang mengalirkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin yang telah terbentuk atau urin sekunder ini dari tubulus contortus distal akan turun menuju saluran pengumpul atau ductus collectivus. Selanjutnya, urin dibawa ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis, urin mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara bagi urin. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan meliputi air, garam, urea, dan sisa substansi lainnya seperti pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Warna urin setiap orang berbeda dan biasanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, aktivitas yang dilakukan, ataupun penyakit yang dideritanya. Warna normal urin adalah bening hingga kuning pucat. Sekian materi yang dapat kami jelaskan mengenai anatomi dan fisiologi ginjal. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan atas penjelasan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.